Namaku Rina, usiaku 30 tahun, dengan status sebagai istri orang. Terpaksa aku menerima Mas Narto sebagai suamiku. Mas Narto adalah anak orang terpandang di desa, yang banyak membantu keluargaku. Usia kami terpaut tak terlalu jauh, hanya berbeda 5 tahun saja. Aku menerima Mas Narto, memang tak berdasarkan perasaan, karena saat itu, memang aku hanya mengenal Mas Narto sebagai pemuda desa yang berwibawa saja. Aku sendiri, tak akan pernah berpikir, bahwa Mas Nartolat, yang akan berakhir, menjadi suamiku saat ini. Rif, tolong buatkan kopi, untuk Mas, kamu tidak sibuk kan? Aku yang sedang menyiram bunga, mendengar suamiku berbicara. Aku langsung pergi ke dapur untuk membuat kopi untuknya. Di dapur, aku bertemu dengan Pak Tohari, ayah mertuaku. Nampaknya beliau sedang membuat kopi juga untuk dirinya. Pak, kenapa ndak bilang sama Rina? Rina bisa buatkan sekalian sama kopinya Mas Narto. Beliau malah tertawa mendengar apa yang aku katakan. Ini cuma kopi saja, jangan terlalu dijadikan beban, Bapak bisa sendiri kok. Iya Pak, ya sudah, kalau begitu Rina buatkan kopi, untuk Mas Narto dulu Pak. Aku pun mengambil gelas, dan memberikan bubuk kopi hitam beberapa sendok, namun saat aku akan mengaduknya, tiba-tiba sendok yang aku genggam jatuh. Aku membungkuk untuk mengambil sendok itu. Aku tak menyadari jika ayah mertuaku sedang memperhatikanku saat itu. Saat itu aku lupa bahwa aku mengenakan rocek dan tentu saja itu cukup menyita perhatiannya. Saat aku menoleh, kulihat beliau memalingkan wajah sambil menyeduh kopi. Aku segera membawa kopi itu pergi dari dapur. Di teras depan, suamiku masih tampak sibuk dengan ponselnya. Mas, ini kopinya. Mas Narto menatapku dengan senyumannya. Terima kasih. Suamiku ini pekerja keras. Mungkin aku salah satu wanita beruntung, bisa dipinang olehnya. Melihat di desaku banyak wanita yang lebih segalanya dibandingkan aku. Rin, besok Mas akan keluar kota. Aku sedikit terkejut, karena bagaimanapun pernikahan kami belum ada sebulan, tapi suamiku akan pergi keluar kota. Apa diharuskan Mas? Maksud Rina kita kan baru nikah? Ya bagaimana lagi, pekerjaan aku Rin, aku tidak akan lama, seminggu mungkin paling cepat untuk pulang. Akhirnya dengan berat aku mengangguk setuju, sebagai pengantin baru tentu siapa yang tak ingin selalu dekat dengan suami. Meski aku belum ada perasaan padanya, tetapi tetap saja aku istrinya. Mas Narto lalu meletakkan gelas kopinya. Lagian di sini ada Bapak sama Indri, mereka bisa menemani kamu. Aku terdiam mendengar ucapan Mas Narto. Indri adalah adik Mas Narto, ataupun putri bungsu dari ayah mertuaku. Umurnya beda 1 tahun denganku. Terkadang memang aku dan Indri, layaknya seperti teman, bukan adik dan kakak ipar. Singkat kata, sudah sehari Mas Narto meninggalkan aku, dan merasa sepi. Biasanya di jam sore begini, Mas Narto dan aku menonton TV sambil bercanda. Tapi saat tak ada suamiku, aku pun merasa sepi. Meski pernikahan kami masih sumur jagung, tapi suamiku cukup memberi kesan yang bisa kurindukan. Dan seharian suamiku memang belum mengabariku. Aku tahu dia pasti sibuk. Dia tak akan lupa mengabariku kalau dia memiliki waktu yang senggang. Merasa jenuh, aku memutuskan untuk mengakhiri lamunanku. Aku berjalan hendak menuju teras depan.
namun sayup-sayup aku mendengar suara Douzasan. Keningku mengerut. Suara apa itu? Aku semakin penasaran dan mencoba mencari tahu. Langkahku terhenti, tepat di depan ruangan Pak Tohari, ayah mertuaku. Tampak pintunya sedikit terbuka, aku cukup tertegun mendapati Pak Tohari ritual sambil memperhatikan ponselnya. Jujur saja, sebagai wanita biasa, ada perasaan berbeda di benakku. Bukan karena tak terbiasa, namun aku bukan gadis kemarin yang tak tahu apa-apa. Aku lantas pergi dari sana, karena bisa repot juga kalau Pak Tohari melihatku. Keesokan harinya, aku sudah terjaga ketika waktu subuh, aku memasak untuk sarapan Bapak dan juga Indri. Karena semenjak menikah masalah dapur akulah yang menanganinya. Di dapur aku memasak sendirian, karena memang Indri belum terjaga sepagi ini. Rin, ini kan masih sangat pagi, kok sudah masak? Pak Tohari menyapaku. Entah mengapa ingatanku kembali pada apa yang aku temui semalam, membuatku sedikit salah tingkah saat itu. Sudah Pak, sahutku. Masak apa kamu hari ini? Tanya Pak Tohari. Biasa Pak, sup jagung. Wah mantap tuh, Bapak jadi tambah. Aku tertegun mendengar pujian Pak Tohari. Ternyata sejak tadi, Bapak mertuaku sudah memperhatikanku. Aku menjadi sedikit aneh ditemani oleh beliau. Karena merasa aneh diperhatikan terus, aku berhenti lantas menoleh ke arahnya dan bertanya, Bapak gak ke sawah hari ini Pak? Oh iya, kamu mau ikut Ren? Aku menggeleng kepala. Nak Patr, Ina mau bersih-bersih rumah. Akhirnya beliau pun berlalu dari dapur dan hendak pergi ke sawahnya. Beberapa hari kemudian, pagi itu Mas Narto mengabariku, jika tidak ada halangan, ia akan pulang. Aku sengaja memasak masakan kegemaran Mas Narto untuk menyambut kepulangannya. Lagi-lagi aku memasak sendiri, karena Indri ada jadwal kuliah hari ini. Setelah selesai memasak aku menuju Hammer untuk mandi dan berdandan. Selesai mandi aku bersenandung di depan meja rias sambil berdandan. Selesai itu aku beranjak menuju lemari untuk memilih gaun, tapi saat aku berbalik Pak Tohari sudah mematung di depan pintu. Ren, Bapak, ucapnya terhenti. Dia terkejut mendapati hamlucuku terlepas saat itu. Bapak lihat Bapak, ujarku membuatnya bingung. Hamlucukmu jatuh, sahut Bapak. Aku pura-pura kaget dan tersipu. Aku mencoba membetulkannya, namun tiba-tiba, sebuah tangan cekarnya justru membantuku. Sini Bapak bantu, ucap Pak Tohari membuatku panik saat itu. Aku terdiam tak tahu harus berkata apa. Bukannya memberikan hamlucuk itu padaku, tapi ia malah melemparnya. Dia jongkok membuatku mendesuasah seketika. Bapak. Aku tak mengerti mengapa harus seperti ini. Aku merasa ada getaran cinta yang sudah lama aku inginkan. Ku akui Bapak memang lebih lihai dari suamiku. Dia lebih mengerti keinginanku. Tuan Yarin, ucapnya lirih. Aku diam, sekuat tenaga. 1 jam kemudian, Bapak cuma mau bilang Narto tidak jadi pulang. Masih ada acara di kantornya. Aku gugup menjawabnya, ah baik Pak. Bapak pergi dulu. Pak Tohari pergi dari ruanganku dan menutup pintu. Bersambung.